Je moet nog even aan me denken voor je slapen gaat. Je moet nog even net doen of je zachtjes met me praat. En heel stil voor je heen, zodat geen mens het horen kan. Zeg je dan, mijn liefste, al ben je 20.000 kilometer hier vandaan. Al ben je nog zo ver, mijn jongen, ik zal het verstaan. En starend in het donker, mijn gedachten steeds bij jou, zeg ik dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Yang Seram. Nah, kali ini kita ada edisi jalan-jalan sekitar masih Surabaya juga. Biar nggak bosen, sahabat. Kita di studio terus, sekali-sekali jalan-jalan. Iya, sekali-kali refreshing Ya, lah. refreshing. Sekalian refreshing. Sombong amat. Dan untuk teman-teman biar supaya tahu di kota Surabaya ada tempat apa aja. Lokasinya deket dengan alun-alun Surabaya. Lebih tepatnya di dalam area alun-alun Ya. Surabaya. Nah, bangunan ini cukup bersejarah juga. Karena bangunan ini sudah dibangun pada era Belanda dulu. Ya, benar. Dan masih sampai dengan saat ini, dan ada perubahan katanya di sini. Ya, perubahannya yang alun-alun itu, Cak. Oh, iya, Jadi iya. kan aslinya ya, sahabat. Dari dulu Surabaya ini nggak ada alun-alun. Surabaya ini nggak pernah punya alun-alun. Barusan kali ini dibuka alun-alun yang memang bertempatan dengan Balai Pemuda itu tadi. Dan biasanya Cak Epul, dulu di Balai Pemuda ini sering ada acara. Wis ya udah, daripada kita kelamaan, langsung aja kita Tempatnya ke langsung. tempatnya langsung. Tonton terus sampai akhir ya, sahabat. Tetap di Yang Seram. Kembali lagi di Yang Seram. Ngapain bro? Wah, berhenti. Wah, aneh-aneh. Jadi kita sekarang sedang masuk di daerah alun-alun, sahabat. Biasa dia kan mau agak serem-serem ya, tapi kan ini lihatlah, ini loh kayak gini ya. Yesus. Kita akan masuk ke lokasi di Balai Pemuda. Tepatnya berada di belakang sini ya. Ya, lokasinya. Ini biasanya Cak Epul, di sini tuh sering dibuat tempat ada acara. Kalau dulu pas waktu pembukanya rame banget di sini. Sering ada acara kayak musik, kadang ada kayak apa ya? Kalau pertunjukan gamelan apa gitu loh. pertunjukan wayang itu di mana? Biasanya yang ada di kota Surabaya itu. Oh ya, kadang di sini, Oh, di iya. sananya, terus yang di sananya tuh ada itunya musik-musik itu. Kita akan bahas tentang sejarahnya juga, sahabat, di sini. Terus tonton di Yang Seram. Kembali lagi di Yang Seram. Nah, di belakang kita ini bangunan Balai Pemuda. Balai Pemuda. Coba jelasin Cak Epul. Kan karena saya orang Surabaya, jadi yang jelasin biar orang Pasuruan. Nah, ini cocoknya lebih ke orang Surabaya asli sih sebenarnya. Cuman nggak apa-apa lah, dikit-dikit biar Ya, tahu sejarah. kalau salah, sama kan tak koreksi. Oke, siap. Jadi saya sebagai pemandu di sini, oh ya bener-bener. Sombong amat. Perlu diketahui ini bangunan dibangun pada tahun 1907. Nah, tempat ini adalah tempat yang dimana dulunya itu tempat orang rekreasi Belanda, kayak tempat dansa, terus pesta bowling juga ada dulu di sini. Ya benar, sahabat. Tapi meskipun gitu ya juga sampai sekarang pun juga sama, tempat sini juga dibuka kembali rame karena ada alun-alun ini tadi, alun-alun baru itu ya. yang baru itu tadi. Nah, bangunan ini dirancang oleh siapa ya arsiteknya dulu? Ada di bawah, biar nggak gampang lah kita. Namanya orang Belanda. Tutup, oh iya sih. tutup, capek.
gini terus. Bener. Sih, bentar. Lah, gini kan enak. PW. PW. Kata orang Surabaya PW, posisi enak. Lanjutkan. Nah, karena dulu ini tempatnya orang rekreasi, tempat orang berdansa. Karena kekurangan tempat pada tahun sekian lah, nanti juga ada di bawah. Itu terjadi perombakan. Dibangun lagi besar-besaran dan dengan desain yang modern. Gak kayak Belanda-Belanda dulu lah. Tapi memang kalau dari segi bangunan ya sahabat, bangunannya itu masih kelihatan seperti bangunan kayak zaman dulu. Maksudnya dalam artian gini, ya mungkin sekarang sudah dipugar ya, tapi kayak dari segi arsitek itu masih tidak meninggalkan tentang kayak apa ya, kayak gaya Eropa dulu. Ya, tentang kayak gaya Eropa dulu gitu, sahabat. Kayaknya ini yang lebih tahu deh. Ya gimana? Dari kecil lahir Surabaya, yang sampai sekarang alun-alun sudah dibuka ruangnya banget. Kalau dulu sih memang kan karena sebelah ini kalau nggak salah kantor DPRD ya sahabat. Iya, Nah, itu kan memang kita kan di sini tuh nggak boleh masuknya pun itu juga kalau ketika ada acara dulu. Sering di belakang dulu sempet pernah ada pameran apa gitu, bonsai apa gitu, aku lupa banget gitu dulu. Dan perlu diketahui juga nih Mas Dani, tempat ini ditutup pada jam berapa saja? Jam 9 ya? Jam setengah 10. Jam tadi ada pemberitahuan sahabat. Pemberitahuan. Nah, jadi mungkin harus ditinggalkan. Ya, mungkin setengah 10 ya, atau kurang jam 10 kurang seperempat kayaknya harus meninggalkan tempat ini. Nah, oke, lebih selengkapnya tetap di yang seram. Kembali lagi di yang seram. Gak usah kembali, wah diusir security kok kembali. Sini kan tadi diusir, gak tahu jamnya apa tutup, akhirnya dipindah sahabat. Tadi kan kita baru diomongin ya tutupnya jam berapa? Lah kok datengin Mas, mohon maaf, udah mau tutup, jadi makanya kita sekarang di luar sahabat. Dan perlu Anda ketahui juga, Lanci bos, gak enak gue batu juga, tapi nggak apa-apa lah, untuk demi yang seram semua lah, boleh lah. Jadi gini, kita lanjutin ya tentang caranya. Iya. Jadi gini, di tahun 1945 di sini dikuasai oleh pemuda Surabaya, oleh arek-arek Surabaya. Bahkan di sini dijadikan tempat markas sama arek-arek Surabaya tadi, Cak Ibu. Oh, Balai Pemuda dulu ini dijadikan markas arek-arek Surabaya pada zaman penjajahan dulu. Penjajahan sekitar tahun 1945, tahun segituan. Nah, pada agresi militer Belanda itu dikuasai oleh Belanda, terus sekitar tahun 50-an kalau nggak salah, 1950 itu dikuasai lagi oleh arek-arek Surabaya. Tempat ini. Jadi setelah dikuasai oleh pemuda Surabaya, arek-arek Surabaya, terus Ya, jadi- agresi militer kedua dikuasai oleh Belanda Jadi lagi. antara tahun 45 terus setelah itu kurang tahu ya sahabat ya, tahun-tahun berapanya dikuasai tentang apa sama Belanda tentang agresi militer kedua itu. Terus habis itu tahun sekitar tahun 50-an kan itu kita sudah merdeka. Wah, itu dikuasai kembali, direbut kembali sama Arek-arek arek Surabaya. Dan aku baca sedikit tentang itu dikuasai oleh arek-arek Surabaya dengan dibantu militer rakyat Indonesia Ya. apa gitu Ya, itu? pokoknya sama Nanti militer ditanyakan. itulah. Sahabat, itu lebih lengkapnya nanti mungkin ada koreksi sedikit ya di bawahnya, karena kalau mengenai sejarah juga kita awam banget, takutnya nanti salah, mungkin yang tahu dikoreksi melalui komentar juga nggak masalah. Ya, betul. Nah, pada tahun 1957-an kalau nggak salah, gedung ini masih bernama Simpang Society. Simpang Sahabat. Society. Ah. Nah, itu kan ada yang di channel yang seram yang dulu-dulu. Kalau Anda penonton setia pasti tahu lah. Di dekat sini berarti ada
apa itu Janta Plaza simpang itu kan. Ya, jadi gini sahabat. Kan ini kan namanya kan Simpang Society lah, itu mungkin ada sangkut pautnya sama rumah sakit RS Simpang Nah, simpang. yang sekarang rumah sakit itu menjadi Delta Plaza. Itu kan dulunya ada namanya rumah sakit Simpang. Yang mungkin belum tahu sejarahnya bisa lihat di Link yang dicantumkan di dicantumkan deskripsi. ya, sama lihat di channel kita lah kan sebelah nih sahabat. Ini kan Balai Pemuda, deltanya di sebelah sana, kiri kita sebelah kiri kita. Itu kan dulunya delta. simpang RS Simpang. RS Simpang, delta itu disebutnya rumah sakit Simpang. Ya mungkin masih ada sangkut pautnya sama sini juga. Berarti tentang mistisnya ada juga berarti di sini. Oh ada, itu pasti itu. Oh, Mistisnya. iya. Kan karena kita kan juga nggak hanya membahas sejarah, tidak hanya membahas mistis, tapi juga sejarahnya. Ya, betul. Nah, untuk mistisnya kita tetap di yang seram. Kembali lagi di Yang Seram. Kali ini kita akan menguak tentang sebuah mistisnya. Apaan? Yang seram. Yang seram. Ya nggak usah ini juga kali. Ini pembalasan ini sahabat. Tapi kan di sana juga gitu. Sulit aja nih sama Caipul ini. Biarin pas. Gimana Caipul? Nah, tadi kan nyampe di bahas yang seram. Soalnya kan ada kaitannya dengan yang RS Simpang tadi. Iya, Berarti rumah kan di sakit sini Simpang. juga terdapat hal mistis juga. Karena kan bangunan ini juga sudah lama banget sahabat. Zaman penjajahan, zaman Belanda bangunan ini. Jadi kadang terdengar di dalam itu masih ada seperti lantunan musik Khas-khas Eropa dulu. khas Eropa. Je moet nog even na me denken voor je slapen gaat. Je moet nog even. Zaman Eropa. Emang di setel mungkin dari dalam. Nah kalau sudah tutup ya nyetel siapa Caipul? Oh iya sih. Kan ya nggak mungkin juga. Nah, katanya juga di sini terdapat pemuda-pemudi Belanda yang berlalu lalang di Ya. dalam sini. Memang kalau yang sudah pernah masuk di alun-alun ya mungkin tahu ya, di dalam sana itu masih ada ini ya, maksudnya ruangan-ruangan yang memang masih zaman dulu banget dan masih kondisinya itu Terjaga dengan baik gitu, Pak. Ya seperti terjaga dengan baik. Terus memang kan nggak semua ya, mungkin kalau di depan kan kelihatan alun-alun, tapi kalau yang di belakang kan beda lagi gitu loh. Ruangannya kan memang beda lagi. Terus kadang isunya ada kayak apa ya namanya Belanda, pasti kan ada kayak noni-noni Belanda. kayak Belanda. Kita memang sempat dengar sekilas ya, maksudnya sekilas gini sahabat, kita ada isu-isu sedikit. Memang sebenarnya sih tadi itu kita mau ngomong sama security-nya ya jaga Ya. cuman kan karena kita barusan datang dan security-nya ngusir kita, jadi akhirnya nggak jadi. Coba kalau mungkin kita kalau lebih awal ya mungkin bisa lah saya tanya sama security-nya yang kayak mana sih Pak kalau jaga di sini itu apa sih yang terjadi kalau Nah. malam-malam. Kayak yang kemarin baru kita eksekusi yang di Kedung Coek itu. Nah itu Itu memang juga langsung tanya ke penjaganya. langsung sama komandan. ke penjaganya, komandan yang jaga di bulan di sana. Rencana awal sih emang gitu tadi yang di pemuda Balai Pemuda ini. Ya, Balai Pemuda. Mau tanya ke penjaganya. Kita Biar karena kemalam lebih enak. sahabat, karena sebelum ke sini kita ada tempat lagi syutingnya, ya masih tetap di Surabaya. Terus Surabaya. Cuman kondisinya memang dekat sih sama sini, tapi kan nggak memungkinkan kita kalau jalan kaki dari tempat situ tadi ke sini. Jadi kita harus mutar lagi, cari parkiran lagi. Betul. Lokasinya itu ini disebutin apa nggak, Cai Bulananya? Gak usah lah, nanti aja. Disebut- Akhir-akhir aja. Ikutin aja lah sampai akhir sahabat. Jadi biar tahu, sama di subscribe paling tidak. Jadi nyalakan loncengnya biar tahu kalau kita ini mengupload apa, sering mengikuti kita. Betul.
Sama dukung juga channel kita TikTok, IG yang serang. Jangan lupa untuk yang ngasih masukan atau tempat-tempat seram juga dan bersejarah juga. Nggak harus ditulis lah. nggak harus tempat yang serem ya sahabat, karena kadang kita sendiri nggak paham. Maksudnya kalau di Surabaya ternyata tempat yang mengandung banyak cerita sejarah itu banyak sekali, tapi kita kadang nggak tahu. Saya sendiri sebagai orang Surabaya, saya bilang kadang kayak ada satu hal yang nggak tahu, ternyata di sini ada sejarahnya ya. Ternyata di titik ini, di lokasi ini yang termasuk kelihatannya biasa-biasa aja, ternyata ada sejarahnya. Ya termasuk ini juga menurutku awal-awal ya dikira alun-alun gitu doang. Ya cuma alun-alun. Ternyata ada sejarahnya Ada juga sejarahnya. dan mistisnya juga. Nah, keburu hujan nih. Ayo. Langsung ditutup ya. Iya. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah support. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.